7 hari. 7 hari, hanya itu waktu yang dibutuhkan sampai seseorang berubah menjadi bukan dirinya lagi. Cerita ini berasal dari pengakuan seorang pria yang ditemukan berjalan sendirian di pinggir hutan dalam keadaan linglung dan penuh luka. Saat ditanya apa yang terjadi, ia hanya berkata pelan, "Jangan pernah masuk ke hutan itu setelah matahari terbenam, karena ada sesuatu di dalam sana yang tidak suka manusia pulang hidup-hidup, dan yang paling menyeramkan." Selama 7 hari hilang di hutan itu, ia mengaku terus mendengar suara orang-orang memanggil namanya dari balik pepohonan gelap. Hujan turun sangat deras ketika Dimas dan sahabatnya, Reno, akhirnya tiba di depan bangunan rumah sakit tua yang sudah terbengkalai selama belasan tahun. Gedung itu berdiri gelap di tengah pepohonan liar dengan jendela-jendela pecah yang tampak seperti mata kosong sedang memperhatikan mereka. Cat temboknya hitam, dipenuhi lumut, dan sebagian atap bangunan sudah runtuh. Di pagar depan rumah sakit tergantung papan besi berkarat bertuliskan larangan masuk. Namun Dimas justru tersenyum sambil menyalakan kameranya. Ia yakin tempat itu akan membuat videonya viral. Reno sebenarnya terlihat gelisah sejak awal. Beberapa warga yang mereka temui di warung dekat lokasi bahkan memperingatkan mereka agar pergi sebelum malam semakin larut. Salah satu warga tua berkata bahwa rumah sakit itu dulu ditutup setelah puluhan pasien meninggal secara misterius hanya dalam satu malam. Sejak saat itu banyak orang mengaku mendengar suara pasien menangis dari dalam gedung setiap tengah malam. Tetapi Dimas tidak peduli. Ia terus berjalan masuk sambil merekam lorong rumah sakit yang gelap dan penuh noda hitam di dindingnya. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam bangunan, pintu utama rumah sakit tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara dentuman keras. Reno langsung panik dan mencoba membuka pintu itu, tetapi pintunya tidak bergerak sedikit pun, seolah terkunci dari luar. Mereka akhirnya memutuskan mencari jalan keluar lain sambil tetap merekam isi bangunan rumah sakit tersebut. Lampu senter kamera menjadi satu-satunya cahaya di tengah lorong panjang yang dipenuhi kursi roda rusak dan ranjang pasien berkarat. Suasana di dalam gedung terasa sangat dingin, meski tidak ada angin sama sekali. Saat mereka menaiki tangga menuju lantai 2, terdengar suara roda besi bergerak perlahan dari lantai atas. Suaranya nyaring dan bergema seperti seseorang sedang mendorong ranjang pasien di lorong kosong. Reno mulai ketakutan dan meminta Dimas keluar secepat mungkin. Namun Dimas justru semakin penasaran. Mereka naik menuju lantai 3, mengikuti suara tersebut. Anehnya, di lantai itu lorong terlihat jauh lebih bersih dibanding bagian rumah sakit lainnya. Lampu tua di lenget-lenget bahkan masih berkedip redup. Meski gedung itu sudah lama tidak memiliki listrik. Di ujung lorong terdapat 3 pintu besar. Pintu pertama terbuka, memperlihatkan ruangan operasi kosong penuh darah kering di lantai. Pintu kedua terkunci rapat dari dalam. Sedangkan pintu ketiga terlihat sedikit terbuka dengan cahaya merah samar keluar dari celahnya. Tepat saat Dimas hendak mendekat, suara perempuan berbisik sangat pelan terdengar di belakang mereka. "Jangan buka pintu ketiga." Mereka langsung menoleh, tetapi lorong di belakang kosong. Dimas mulai merasa suasana rumah sakit itu tidak normal. Namun rasa penasaran membuatnya tetap berjalan menuju pintu ketiga. Saat ia mendorong pintu itu perlahan, bau busuk menyengat langsung keluar dari dalam ruangan. Ruangan tersebut dipenuhi ranjang pasien tua
yang ditutupi kain putih lusuh. Kamera Dimas terus merekam ketika tiba-tiba terdengar suara napas berat dari salah satu sudut ruangan. Reno menyorotkan senter ke arah suara itu dan tubuh mereka langsung membeku. Di atas salah satu ranjang duduk sosok manusia kurus memakai pakaian pasien rumah sakit dengan kepala tertunduk. Tangannya panjang dan pucat penuh bekas jahitan. Saat sosok itu perlahan mengangkat wajahnya, mereka sadar makhluk itu tidak memiliki mata, hidung, ataupun mulut. Wajahnya kosong rata, seperti kulit yang ditarik paksa. Dalam kepanikan, Reno menjatuhkan senter hingga cahaya berputar liar ke seluruh ruangan. Saat cahaya kembali stabil, seluruh ranjang pasien mendadak sudah terisi sosak-sosak tanpa wajah yang duduk diam menghadap mereka. Suasana berubah sangat sunyi sebelum semua makhluk itu serentak memiringkan kepala ke arah Dimas. Dimas dan Reno langsung berlari keluar ruangan sambil berteriak ketakutan. Suara langkah kaki terdengar mengejar mereka dari belakang lorong. Saat mereka mencoba turun lewat tangga menuju lantai bawah tiba-tiba berubah gelap total, seolah tidak ada ujungnya. Dalam keadaan panik, mereka melihat sebuah lift tua di ujung lorong terbuka sendiri. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk ke dalam lift tersebut. Pintu lift menutup perlahan, lalu bergerak turun sendiri meski tombol apapun tidak ditekan. Lampu di dalam lift mulai berkedip cepat. Dari speaker tua, terdengar suara perempuan tertawa kecil, disusul suara pasien menangis dari berbagai arah. Tiba-tiba lift berhenti mendadak di lantai bawah tanah yang tidak tercantum di panel tombol. Pintu lift terbuka perlahan, memperlihatkan lorong gelap dipenuhi kantong mayat hitam berjajar di lantai. Bau darah sangat kuat memenuhi udara. Saat Dimas mengarahkan kamera ke salah satu kantong mayat, kantong itu bergerak pelan dari dalam. Reno langsung menjerit ketika seluruh kantong mayat di lorong mulai bergerak bersamaan. Mereka berlari tanpa arah, melewati lorong bawah tanah yang terasa seperti labirin. Namun semakin mereka mencoba mencari jalan keluar, bangunan rumah sakit itu seolah berubah bentuk sendiri. Lorong yang tadi dilewati kembali membawa mereka ke tempat yang sama. Suara sirene rumah sakit tiba-tiba berbunyi keras, memekakan telinga. Lampu merah darurat menyala di seluruh ruangan, membuat suasana menjadi semakin menyeramkan. Di tengah kepanikan itu, Reno mendadak berhenti berjalan. Tubuhnya berdiri diam, menghadap tembok, sambil berbisik pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Dimas mencoba menarik Reno, tetapi sahabatnya itu perlahan menoleh dengan wajah pucat penuh darah keluar dari matanya. Dalam suara parau, Reno berkata bahwa ada pasien yang meminta mereka tetap tinggal di rumah sakit itu selamanya. Seketika, Tenggen-Tenggen pucat muncul dari kegelapan lorong dan menarik tubuh Reno ke dalam ruang operasi tua, tinggi. Teriakan Reno menggema sangat keras sebelum mendadak berhenti total. Dimas hanya bisa berlari sendirian sambil terus merekam. Nafasnya memburu dan tangannya gemetar hebat. Dalam kamera, terlihat sosak-sosak pasien tanpa wajah mulai berdiri di setiap ujung lorong, mengelilinginya perlahan. Dalam keadaan putus asa, Dimas kembali tiba di lorong lantai 3, tempat pintu ketiga berada. Namun kali ini, pintu itu terbuka lebar. Dari dalam ruangan, terdengar suara banyak orang menangis bersamaan. Kamera Dimas menangkap bayangan tubuh manusia berdiri, memenuhi ruangan sambil menghadap dinding. Suara perempuan kembali terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Masuklah, kalian sudah dipilih." Tiba-tiba seluruh sosok di dalam ruangan memutar kepala mereka secara bersamaan ke arah Dimas. Wajah mereka penuh jahitan dan darah hitam mengalir dari mata kosong mereka. Kamera Dimas jatuh ke lantai ketika sesuatu menarik kakinya dari belakang. Rekaman menjadi goyang
dan gelap. Namun suara Dimas masih terdengar jelas, sedang berteriak meminta tolong. Setelah itu, terdengar suara pintu besi tertutup keras. Disusul suara perempuan tertawa sangat pelan di dekat kamera. Rekaman terakhir hanya memperlihatkan lorong kosong dengan lampu berkedip sebelum sebuah sosok tinggi hitam perlahan berjalan mendekati kamera. Tepat sebelum video berhenti, sosok itu berbisik pelan, "Sekarang giliran kalian." Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah itu kosong, tanpa penghuni. Tidak ada tanda-tanda Arga pernah keluar dari rumah. Namun, papan penutup sumur kembali tertutup rapat seperti semula. Sejak malam itu, warga mulai mendengar suara baru dari dalam sumur. Bukan lagi suara perempuan menangis, melainkan suara laki-laki muda yang memanggil nama orang-orang yang melewati rumah tua tersebut saat malam hari. Dan hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang berani mendekati rumah itu setelah matahari terbenam. Kalau kalian mendengar seseorang memanggil nama kalian di tengah malam setelah menonton cerita ini, pastikan dulu siapa yang memanggil. Karena mungkin saja suara itu bukan berasal dari manusia. Jangan lupa nyalakan lampu sebelum tidur malam ini.